Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang suami bernama Kang Mu sedang membereskan rumah karena itulah kesehariannya sebagai bapak rumah tangga. Selain ngaidoy, ia juga memiliki istri bernama Misun yang diketahui merupakan seorang detektif dari Badan Reses Kriminal yang meski rumah tangga mereka bagaikan sinetron dunia terbalik, hal itu tak membuat Kang merasa gengsi, bahkan melayani sang istri Mbak Ratu di dalam rumah tangganya. 미선아! 아이, 와요. 미선아! 양말하고 속옷? 냄새 나니까 제발 갈아입어. Meskipun memiliki istri dengan karir yang lebih bagus, Kang tak merasa malu terhadap pekerjaannya yang hanya sebagai sopir minibus murid TK. Justru ia sangat disukai oleh anak-anak dengan sebuah atraksi yang membuat si anak seolah sedang menikmati wahana ombak banyu yang kerap dilakukan ketika menunggu orang tua yang telat menjemput mereka. 선생님 괜찮아요? 괜찮아. Misun sendiri tengah melaporkan temuannya tentang seorang pemilik dealer yang diduga kerap melakukan transaksi barang haram melalui penjualan mobil bekas di mana plat nomor yang dipasang rupanya mempunyai arti tersembunyi, yaitu 2 digit pertama menunjukkan total berat barang sedangkan angka berikutnya merupakan waktu kapan transaksi akan dilangsungkan. 딴 거 없어. 한 번에 끝내겠다는 타이밍. 집중. 그래, 그럼 잡아와. 예. 예. Di tengah diskusi, Misun menerima pesan dari ponsel cloning milik terduga pelaku berisi informasi tentang penjualan mobil bekas dengan plat nomor yang jika diartikan menunjukkan bahwa transaksi akan berlangsung hari ini sehingga mereka langsung menuju lokasi tempat transaksi berkedok jual beli mobil tersebut. Setibanya di sana, Misun menghadapi siapapun yang mencoba menghalanginya dengan alat penyetrum yang selalu ia bawa. Hingga setelah berhasil memasuki ruangan, mereka pun berdalih hanya ingin melihat-lihat mobil yang ketika Misun meraba kertas dengan tekstur yang tak biasa, ia segera mengarsirnya dengan pensil dan diam-diam memberikan kertas itu kepada rekannya. 야, 나도 손님인데 믹스 하나 때려도 되지? 야, 너 아직도 이 믹스커피 왕이야. 너 가지고 쭉 짜먹는 거 없더만 그거. Selanjutnya si rekan yang bernama Hyungi langsung mencari mobil dengan plat nomor sesuai petunjuk dari Misun dan setelah mereka menemukan mobil dan membuka bagasinya tanpa sebuah tas berisi barang haram sehingga ia langsung mengabari Misun yang masih ada di dalam ruangan dan malam harinya, ketiga rekan Misun datang ke rumahnya untuk makan malam dilanjutkan dengan karaoke. Di mana mereka rupanya memang cukup dekat, termasuk dengan suami Misun yang saat itu sedang memberikan treatment khusus kepada salah satu rekan bernama Sanggu. Namun di balik itu, Kang meminta tolong Sang untuk memberikan pelindung tangan kepada Misun karena jika ia yang memberikannya, Misun tak akan menerima dan hanya menganggapnya sebagai omelan semata. 아, 뭐 손목 부어대로 무슨. 제가 얘기하면 잔소리라고 생각해서 절대 안 하는 거. 예, 그럴게요. Di sisi lain, seorang perempuan kita panggil saja Baik tampak sedang menyimpan flashdisk ke dalam sebuah loker. Kemudian, ia berlari menuju atap yang ternyata sudah banyak orang menunggunya untuk menanyakan file rekening. Namun karena Baik menolak untuk memberikan file tersebut tanpa diduga, pria di sana langsung menembakinya sehingga atas insiden itu, Misun dan rekan-rekannya mendatangi TKP untuk melakukan penyelidikan. Namun di sana, mereka kesulitan menemukan pelaku penembakan karena CCTV sudah diputus. Di mana Misun yang mendengar kabar bahwa Baik masih hidup, meminta salah satu rekannya untuk mengabarkan wartawan jika Baik wafat karena khawatir para tersangka akan terus memburu Baik jika tahu ia masih selamat. 피해자가 옥상에서 떨어졌는데 확인 사살까지 한 놈들이야. 예, 알겠습니다. 저는 뇌사 상태는 아닌데 가지고 온몸에 성호곳이 없다네. Sementara itu, Kang yang sedang membeli buah-buahan dikejutkan dengan seorang wanita yang tampaknya sedang dikejar oleh sekelompok pria. Di mana Kang yang melihat hal itu turut membantunya sampai para pria itu pergi. Yang ketika ia membantu si wanita mengambilkan barang-barang, ia menyadari jika si wanita itu ternyata sedang hamil muda.
Rupanya Kang mengenali wanita tersebut yang merupakan rekan kerjanya di masa lalu, di mana wanita yang bernama Heju tersebut tampak enggan menceritakan lebih banyak tentang masalahnya, hingga setelah didesak, akhirnya Hejun pun menceritakan bahwa suaminya telah hilang, membuat Kang yang juga mengenal suaminya itu hanya bisa menenangkan Hejun yang sedang hamil. 내가 잘 살고 있는 사람한테 별 얘기를 다 한다. 들은 걸로 해줘요. Dari seberang jalan, Heongi dan rekannya tanpa memperhatikan Kang yang sedang berduaan dengan Heju, sehingga mereka langsung menyimpulkan jika Kang sedang berselingkuh dari Misun, yang kemudian mereka berdua mengadukan hal itu kepada Sang di ruang interogasi, mempraktikkan apa yang mereka lihat lengkap dengan dialog seakan berperan menjadi Kang dan Heju, membuat Misun yang sedang tertidur pun harus bangun mendengar suara mereka. 날 그냥 모른 척 해주세요. 우리 사람 오래마! Mendengar hal itu, Misun memastikan kembali apa yang dikatakan Heongi dan rekannya itu. Kemudian, mereka pun meminta maaf karena ditakutkan yang mereka lihat itu bukanlah suami Misun, sehingga mereka diperintahkan untuk segera pulang jika tidak memiliki keperluan lagi. 저희는 그냥 선배님이 걱정이 돼서 예. 할 일 없으면 퇴근이나 해. Pulang dari kantor, Misun mendapati suaminya sudah tertidur. Lalu ia memeriksa dompet Kang yang ternyata kosong dan hanya berisi kertas. Sehingga Misun yang mencintainya pun memasukkan beberapa lembar uang untuk keperluan suaminya itu. Terbangun di tengah malam, Kang membuka sebuah kotak yang berisi peralatan semasa ia masih bekerja. Rupanya ia merupakan seorang intel rahasia yang ditugaskan di Rusia bernama Heju dan suaminya bernama Jungsan, di mana 6 tahun lalu Kang melakukan operasi tanpa persetujuan pada kapal ilegal yang membawa sebuah senjata karena mengubah jadwal berlayarnya, sehingga atas insiden tersebut mereka kehilangan salah satu rekannya dan membuat Kang diberhentikan dari tugasnya hingga kembali menjadi warga sipil biasa. 금석이 죽인 놈들 꼭 잡겠습니다. Keesokan harinya Kang bertemu Heju di mall untuk memberikan sebuah kado atas kehamilannya, yang kemudian kejadian itu kembali terlihat oleh Heongi dan rekannya yang langsung memotret serta mengirimkan gambaran kepada Sang, di mana Sang yang saat itu sedang bersama Misun merasa tak enak sehingga menimbulkan gerak-gerik yang mencurigakan, membuat Misun penasaran dan memaksa untuk melihat isi pesan tersebut. Sementara Kang sendiri tengah mengantar Heju sampai ke rumah suaminya, yang di sana Heju menunjukkan sebuah amplop misterius tiba-tiba muncul di dalam kotak pos, dan setelah mereka membukanya, amplop tersebut berisi kode alat komunikasi khusus yang menawarkan jika ia ingin menemui suaminya, maka harus datang ke sebuah tempat yang sudah ditentukan oleh pelaku pada esok hari pukul 4 sore. Misun yang sedang dilanda kegalauan tampak sedang ditemani oleh rekan-rekannya yang menyarankan agar ia langsung bertanya saja pada suaminya itu. Namun sebagai seorang detektif, Misun bukan tipe yang mudah percaya dengan sebuah kata-kata atau pengakuan dan hanya menerima fakta dengan bukti yang benar-benar nyata. 살인 사건보다 자백받기 어려운 게 Sesampainya di rumah, Misun membuka semua lemari satu persatu namun tak menemukan apapun yang mencurigakan, dan setelah merasa cukup, ia mencoba merelaksasi pikirannya dengan yoga. Hingga tak lama, Kang datang dan langsung mengatakan bahwa esok ia akan meminjam mobil untuk pergi memancing, sebuah aktivitas yang umum dipakai seorang pria yang berselingkuh. 내일 주말이라 낚시나 가서 바람 좀 쐴까 하고. 생숭하시겠지? 응. 생숭하시겠어. Diantar oleh Sang, akhirnya Misun membuntuti Kang yang memang membawa alat pancing ke dalam mobilnya. Namun meski begitu, mobil Kang justru menuju ke sebuah hotel dan bertemu dengan seorang wanita, membuat siapapun termasuk Misun mulai berpikir jika Kang memang benar-benar berselingkuh. 결국 호텔이었어.
재수 씨 낚시 지대로 하네. 즐기는 것 같다? 아이, 공자님께서 말씀하셨잖아. 즐기는 놈 못 이긴다고. Melihat Kang memasuki kamar, membuat Misun ingin segera menyetrum suami dan selingkuhannya itu, di mana sang yang ikut bersamanya hanya mencoba menenangkan Misun agar tidak lepas kendali, sehingga mereka memutuskan untuk memantau pergerakan Kang dari balik jendela menggunakan sebuah drone. Namun karena sang terus saja mengompori Misun, membuatnya kesal dan sengaja menyenggol tangan sang agar drone-nya kehilangan kendali. 야, 내 드론. 야, 이거 얼마짜리인데? Tak lama, Misun mendapati panggilan dari rekannya terkait kasus penembakan yang salah satu wajah tertangkap kamera CCTV. Namun sebelum itu, Misun sengaja memarkirkan mobil sang tepat di depan mobil yang dipakai suaminya untuk umpan karena ia sudah menyiapkan kamera yang diletakkan pada mobil itu. 차를 여기다 놓고 간다고? 우리 엄마 차를? 미끼 하나 담궈놓는 거예요. Berdasarkan petunjuk dari amplop kemarin, Kang dan Hejun yang sudah tiba di hotel diminta untuk memasuki kamar yang telah disebutkan. Dan ketika mereka tiba di depan kamarnya, seorang pria muncul bernama Ita, panggil saja Samsul, lalu memberitahukan maksud dan tujuannya adalah ingin membantu Hejun dalam mencari Jungsan yang saat ini hilang. 괜찮을 거야. 앉으시죠. Di sana Samsul mulai menjelaskan secara rinci bahwa 1 tahun yang lalu Kementerian Pertahanan mengumumkan proyek yang melibatkan kontrak senjata teknologi ruang angkasa, tapi nyatanya semua itu hanya rekayasa dan merupakan kasus korupsi senilai 3,5 triliun won melalui kontrak palsu, dan dalang dari semua itu adalah seorang kontraktor militer besar bernama Jenderal Park yang identitas dan kebangsaannya tidak diketahui oleh siapapun, dan alasan bagaimana Jungsan bisa terlibat adalah karena rekening tersebut sudah dicuri dan diamankan olehnya, di mana Jungsan yang sudah membentuk tim baru kerap menjebak Jenderal Park agar bisa segera ditangkap, namun hari itu tak pernah berhasil dan hanya membuat rekan timnya tewas satu persatu. 중산이는 지금 어디에 있습니까? 납치됐습니다. 박 장군에게. Setelah itu, Samsul memberikan lokasi tempat Jungsan diculik melalui sebuah flashdisk, dan di saat Kang dan Heju membukanya, titik lokasi ternyata berada di sebuah barak militer, sehingga Kang yang menyadari jika masalah ini terlalu besar untuk ditangani Heju, memutuskan untuk membantu Heju dalam menyelamatkan suaminya itu. 죽어도 계좌 위치 안 부를 거예요. 희주야, 잘못되면 너 위험해질 수도 있어. Di kantor, Misun menerima informasi bahwa orang yang terekam CCTV tersebut bernama Jungsan dan dikabarkan sudah menghilang. Namun karena saat itu ia tengah menangani masalah yang lebih penting, lantas kembali ke parkiran hotel dan membuka rekaman yang sebelumnya sudah dipasang. Hingga hasil dari rekaman itu tampak jelas wajah suaminya bersama seorang wanita yang tak ia kenali. Selanjutnya Misun mengambil sidik jari dari mobil dan membawanya agar diperiksa oleh tim forensik. Sementara Heongi diminta untuk mengajarkannya cara mengkloning data handphone karena bermaksud akan mengkloning ponsel suaminya. 야, 어머니가 미인이시네. 제 여자친구입니다. Pada jam 2 dini hari, Misun pun mencoba membuka kunci ponsel Kang dengan matanya yang dibantu dengan selotip. Kemudian mulai mengkloning HP suaminya tersebut, dan setelah proses cloning berhasil, tiba-tiba suaminya datang dan... 미선아, 깜짝이야. 미선아, 야, 목류병 있어. 너 몽유병 있다고? 내가 몽유병이야? Kang yang saat itu berada di sebuah gunung berhasil dilacak oleh Misun yang sebelumnya sudah mengkloning ponselnya. Di sana, ia dan Heju tengah mengamati markas tempat Jungsan diculik, di mana tempat tersebut terlihat dipenuhi oleh orang-orang yang tampak seperti mengalami gangguan jiwa serta dijaga ketat oleh petugas bersenjata lengkap dengan senapan dan rompi anti peluru. 전부 소총으로 무장했다고? 경계 근무도 3인 1조에. 이거 진짜 쉽지 않겠는데. Dan inilah Jungsan, orang yang tengah menjadi perbincangan hangat dan kini sedang dalam keadaan terikat serta disiksa habis-habisan karena terus membungkam dan menolak membuka suara soal di mana file rekening itu disembunyikan. 저도 지금까지 남들이 듣고 싶은 말 Kembali pada Misun yang tiba di rumah lebih dulu, ia merasa sedih karena akhir-akhir ini Kang tidak seperti orang yang ia kenal sebelumnya, sehingga ia memutuskan untuk pergi lagi dan meninggalkan sebuah pesan untuk suaminya itu yang mengatakan jika ia akan pulang larut malam.
Ketika waktu senggang, Misun membicarakan kesedihannya kepada Sang jika suaminya itu sudah tak mencintainya lagi, di mana Sang yang melihat ketulusan Kang mengatakan jika Kang adalah orang paling tulus pada semua orang, di mana perbincangan mereka terhenti tatkala muncul Hongi yang mengabarkan jika Baek telah siuman. 박 장군을 유인하려고 했습니다. 박 장군이 누구였나요? 저희도 거기까지는. Di sana Baek yang telah pulih menjelaskan jika mereka sedang memancing Jenderal Park keluar untuk segera ditangkap atas manipulasi kontrak yang dibuatnya, di mana timnya yang sudah beberapa kali melakukan penjebakan tak pernah berhasil menemukan sosok jenderal tersebut dan hanya mengetahui logo yang kerap mereka pakai, sehingga Baek pun segera menggambarkannya berharap hal itu bisa menjadi sebuah petunjuk. 어? 아 진짜? 저기 서부 관제센터에서 연락 왔는데 사라졌던 김중산 마지막 동선 잡혔대. Sementara itu, Kang dan Heju tengah menyiapkan keberangkatannya yang akan memasuki markas tempat Jungsan diculik. Mereka bermaksud menyewa sebuah mobil penyedot WC karena menyadari jika mobil tersebut rutin berlalu lalang di tempat itu, di mana Hejun yang notabene adalah mantan intel handal berhasil menemukan mobil serta surat tugas dan seragam yang kerap dipakai oleh para petugas di sana. Malam harinya Kang yang sudah berseragam lengkap berhasil memasuki tempat tersebut setelah memberikan surat tugasnya. Kemudian ia pun memasuki gorong-gorong dan langsung menghubungi Heju yang akan mengawasinya, persis seperti yang mereka lakukan ketika masih satu pekerjaan dulu. 1. 통제 정전인 것 같습니다. 확인 부탁드리겠습니다. Setelah memasuki area itu, kini Kang berganti kostum menjadi seperti orang-orang yang sedang sakit dan membuat onar agar ia segera diamankan oleh petugas di sana, bukan tanpa alasan, melainkan agar Kang bisa memasuki bangunan tersebut lalu menghabisi semua penjaga dan mengubah lagi kostumnya yang kini menjadi seorang penjaga. Setelah berganti pakaian, selanjutnya Kang diberitahu Hejun untuk menuju ruang tempat di mana Jungsan dikurung, dan setelah sampai pada ruang operasi yang terhubung dengan ruang penyiksaan, ia pun memasuki lubang ventilasi dan memasukkan sebuah kamera kecil dari atas agar Hejun yang memantaunya dapat melihat Jungsan yang saat itu dalam kondisi terikat. 진짜. 마트 다 됐나? 야 고동아. Kang yang sudah menonaktifkan seluruh listrik di sana membuat seorang pria mirip dokter merasa aneh karena alat setrumnya tidak berfungsi yang ketika alatnya sedang diperbaiki tiba-tiba selesai menghabisi si dokter, Kang membawa Jungsan ke dalam ambulans serta mengganti si dokter di kursi penyiksaan, di mana Kang yang berhasil menyelamatkan Jungsan segera mengabarkan Heju yang memintanya untuk rumah sakit, sedangkan Hejun akan menyusulnya sebentar lagi. 다음 장소로 이동하세요. 저도 따라갈게요. Atas menghilangnya Jungsan, salah satu petinggi militer yang mendengarnya sangat terkejut dan marah dengan apa yang terjadi saat ini, sehingga semua pihak yang terlibat dalam korupsi lantas menghubungi Jenderal Park yang akan membuat Anda semua terkejut karena Jenderal Park tersebut adalah Hejun yang memanfaatkan Kang sebagai umpan agar Jungsan membuka suara terkait pay rekening yang disimpannya. Di sebuah markas besar organisasi rahasia itu, Hejun memang bekerja sama dengan para elit pemerintah yang melibatkan beberapa menteri, di mana seorang komandan pertahanan yang diketahui tak pernah ingin diajak korupsi langsung dihabisi saat itu juga. Lalu mereka semua yang sedang melakukan zoom dapat menyaksikan Kang dari kamera yang sudah disiapkan sebelumnya, hingga sesuai dengan yang direncanakan, Jungsan pun memberitahu terkait PIN dan keberadaan rekening yang disembunyikannya di rumahnya pada Kang, sehingga Samsul yang sejak awal memang terlibat segera menuju ke tempat yang sudah disebutkan. 면목 없습니다. 늦게 와서 미안하다. Sepulangnya Kang, Jungsan mencurigai jika dokter yang menanganinya merupakan komplotan Jenderal Park, sehingga ia langsung memberontak dan menghubungi Kang untuk menanyakan terkait maksud dari penyelamatan ini, di mana Kang yang tidak tahu apa-apa mengatakan jika itu semua untuk ia dan istrinya, membuat Jungsan merasa heran karena Heju sudah menghilang sejak 6 tahun lalu tepat setelah Kang dipecat dan
menyadari jika seorang wanita di ujung jalan merupakan wanita yang selalu bersama suaminya akhir-akhir ini, sehingga ia yang khawatir dengan keadaan Kang yang tampak dimanfaatkan, segera menuju ke lokasi tersebut dan tak mendapat jawaban, meskipun ia sudah menghubungi ponsel suaminya berkali-kali. 대체 어떤 년을 만나고 다니는 거야? Samsul yang lebih dulu sampai di rumah Jungsan langsung menuju ke tempat yang disebutkan dan membuka pin serta membawa flashdisk ke markas besar. Namun belum sempat pergi, muncul Misun yang baru sampai di rumah tersebut untuk menyerang Samsul sehingga pada saat ada kesempatan, Misun mengambil flashdisk dan memindahkan filenya pada ponsel cloning yang setelah file berhasil dipindahkan, ia menghancurkan flashdisk tersebut di depan mata Samsul, membuat Hejun yang mengetahuinya dari telepon sangat marah dan memerintahkan Samsul untuk membawa Misun ke ruang penyiksaan. 야, 이 병신 새끼야! 으이씨! 사고? Mendengar jika file sudah dipindahkan, Hejun meminta Misun yang dalam kondisi dirantai untuk segera memberitahukan kemana file dipindahkan, yang jika Misun tak memberitahunya dalam hitungan ketiga, maka Kang yang kondisinya sedang berada di rumah sakit akan menjadi taruhannya sehingga Misun terpaksa memberitahu file rekening tersebut yang sudah berada dalam ponsel milik Kang dan 죽여. file rekening yang kini sudah diamankan oleh Samsul langsung dibawa ke markas untuk dilakukan pencucian uang lewat perusahaan di luar negeri, sementara Misun sendiri sedang akan disiksa oleh seorang pria bertato tetapi melihat suaminya membawa mobil dan menghancurkan tembok serta menembaki semua orang, membuat Misun kaget dan terheran-heran dengan aksinya itu bukan tanpa alasan. Hal itu disebabkan karena Misun sama sekali tidak mengetahui apapun tentang masa lalu suaminya, membuat Misun yang merasa dibohongi langsung ngambek meskipun dirinya sudah diselamatkan. Berhasil membawa sang istri ke dalam mobil, Misun tampak masih marah dan tak menjawab apapun pertanyaan dari Kang, di mana mereka yang posisinya sedang dikejar oleh komplotan Heju tidak memiliki waktu untuk berdrama, sehingga Misun akhirnya membantu Kang dengan menembaki selang truk agar selang tersebut mengenai kendaraan orang-orang yang mengejar mereka. Setelah dipastikan aman, Kang menepikan mobil untuk menjelaskan siapa ia sebenarnya. Yang di sana, Misun memarahi suaminya itu karena dianggap telah membohonginya selama ini. Namun karena Misun merupakan seorang istri soleha, ia pun secara tidak langsung memaafkan Kang dan mengajaknya untuk segera menangkap Heju. 신발 줘. 가 그년 잡으러. Selanjutnya, Kang dan Misun mendatangi rumah Jungsan untuk memeriksa file rekening dari HP cloningan yang rupanya sudah dihapus. Namun meski begitu, Misun berhasil menemukan lokasi mereka yang saat ini berada di Namsan, di mana Kang yang mengetahui tempat tersebut merasa khawatir karena tempat itu dijaga oleh para tentara bayaran, sehingga Misun lantas meyakinkan Kang jika dirinya merupakan seorang sniper nomor 2 di Asia. 그래야 일사불란하게 움직일 수 있으니까. 나 아시아 넘버 2야. Tiba di Namsan, Kang dan Misun berencana memasuki tempat tersebut lewat belakang, di mana Kang yang diketahui pernah bekerja di sana sudah sangat hafal dengan tata letak serta apapun yang ada pada bangunan ini, membuat Misun yang baru mengetahuinya terkejut dan tak menyangka jika Kang berhasil menyembunyikan hal sebesar ini selama bertahun-tahun, hingga tak lama mereka berdua langsung melancarkan aksinya itu dan berhasil menghabisi satu persatu penjaga di sana. Kang dan Misun memasuki ruang kontrol untuk memastikan listrik agar proses pencucian uang yang sedang berlangsung mengalami error dan meresetnya kembali. Di mana ketika lampu tiba-tiba mati, Heju bertanya tentang apa yang terjadi di ruang kontrol, hingga hal itu langsung dijawab oleh Kang yang rupanya sudah berada di sana. 우리가 갈 테니까 딱 기다려. Menyadari
Menyadari jika pencucian uang kali ini tidak bisa dipaksakan, Hejun pun segera mengamankan paya rekening ke dalam tas dan bermaksud untuk melarikan diri. Yang ketika keluar dari ruangan, ia terkejut melihat semua tentara bayarannya sudah tewas. Sehingga dengan kesal, ia membabi buta tanpa menyadari jika pasutri tersebut sudah menyiapkan beberapa perangkap sehingga melihat sang jenderal sudah dibuat tak berdaya, dua tentara bayaran yang masih selamat itu segera menyelamatkan Heju dan menuntunnya memasuki mobil untuk melarikan diri. Namun rupanya, dua tentara tersebut merupakan Misun dan suaminya yang sudah menyamar. Samsul yang menyadari hal itu langsung menabrak mobil yang membawa Heju hingga mobil mereka terhenti. Yang di sana, Samsul langsung membabi buta dan pada kesempatan itu, Heju diam-diam akan melarikan diri namun dicegah oleh Misun yang langsung menyerangnya sehingga terjadilah baku hantam di antara mereka berempat dengan kemampuan yang hampir seimbang hingga akhirnya Kang Kun berhasil menembak Samsul sementara Heju melarikan diri menggunakan mobil bersamaan dengan rekan yang berhasil dibawanya. Tak sudi membiarkan Heju lolos, Misun dan Kang pun mengejar mobil Heju meskipun terbilang mustahil, di mana Misun yang menegaskan kembali jika dirinya sniper nomor 2 di Asia berhasil menembak selang membuat selang tersebut mengenai mobil yang dibawa oleh Heju itu dan 나 아시아 넘버 2야. keluar dari bunker, Misun dan Kang disambut oleh para militer dan segera menyerahkan paya rekening tersebut kepada yang seharusnya sehingga mereka berdua mendapat penghormatan dari rekannya serta para anggota militer yang ada di sana. 쌍방이 서로 맞춰 살아가는 거. Tamat, endingnya sangat membagongkan.